Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujiono, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023. Akan melaksanakan PPL siklus kedua aksi pertama dengan materi mendiagnosa sistem bahan bakar bensin injeksi dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan anak-anak untuk bisa berdiri sikap sempurna. Duduk kembali. Oke, anak-anak semua, sebelum kita mulai, Bapak akan mengabsen daftar hadir anak-anak semua. Apakah di hari ini hadir semua atau tidak? Tidak usah saya sampaikan satu persatu memanggil anak-anak. Mungkin bisa dilihat kanan kirinya. Adakah siswa hari ini yang tidak hadir? Nih, masuk semua. Ya, terima kasih. Bapak mau ngisi jurnal pembelajaran dulu kegiatan hari ini. Hari ini perlu saya sampaikan bahwa untuk materi hari ini adalah sistem bahan bakar injeksi. Sistem bahan bakar bensin injeksi atau dikenal itu adalah EPI, Electronic Fuel Injection. Nah, hanya saja materi sebelumnya adalah sistem bahan bakar bensin konvensional yang dulu sudah kita bahas, di mana sistem konvensional adalah untuk kendaraan-kendaraan yang tempo dulu, di mana untuk yang sekarang itu industri tidak membuat lagi. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa kenapa kok yang konvensional masih diberikan, itu adalah tahapan awal. Tahapan awal Anda akan menuju ke injeksi karena kendaraan yang paling sekarang. Nah, yang terbaru lagi adalah kendaraan hybrid. Ini perlu anak-anak ketahui bahwa perkembangan teknologi industri otomotif ini sudah berkembang yang sangat luar biasa.
Maka kalau kita tidak cepat juga mengikuti perkembangan itu, kita sebagai orang otomotif akan ketinggalan teknologi. Di mana kalau ketinggalan teknologi, kita ketinggalan semua. Karena apa? Pekerjaan-pekerjaan nanti adalah pekerjaan ada yang hilang, di mana sudah digantikan dengan pekerjaan yang baru. Itu untuk yang mata pelajaran atau kompetensi dasar yang tahun yang sebelumnya. Oke. Untuk cakupannya terkait dengan sistem bahan bakar injeksi ini adalah terkait dengan sistem bahan bakarnya saja. Kenapa? Karena nanti setelah sistem bahan bakar injeksi itu adalah KD-nya apa? Adalah KD EMS. EMS apa? Engine Management System. Nah, di sana itu ada terkait dengan sensor-sensor. Tetapi kalau yang sistem bahan bakar injeksi ini adalah terkait dengan sistem bakar injeksi dari tangki sampai ke injeksi. Nah, untuk sensornya nanti akan diperdalam lagi di dalam materi EMS, Engine Management System. Oke, terkait dengan penilaian untuk sistem injeksi ini tentunya adalah tertulis dan kelompok. Di mana tertulisnya nanti akan ada Bapak sampaikan bahwa di sana nanti akan di akhir pembelajaran akan kita adakan post test, di mana ada 10 soal, di mana Anda kerjakan langsung. Setelah selesai waktunya adalah 10 menit. Yang kedua terkait dengan penilaiannya adalah penilaian kelompok. Kelompok apa? Tentunya adalah diskusi. Diskusi ini adalah mencangkup dengan keaktifan daripada anak-anak sekalian terkait dengan kegiatan diskusi. Karena apa? Di kurikulum 13 yang kita laksanakan itu adalah merangsang di mana peserta didik itu adalah lebih aktif. Jadi guru adalah bukan satu-satunya sumber, tetapi adalah peserta didik bisa mencari sumber belajar di mana saja. Banyak sekali sekarang. Karena Anda tinggal duduk manis dengan menggunakan HP, Anda tinggal ngetik, selesailah sudah di situ, guru hanya sebagai fasilitator. Maka di mana kegiatan ini bagaimana peserta didik itu adalah mempunyai keinginan untuk ingin tahu, sehingga lebih mudah di dalam mempelajari materi ini. Manfaat terkait dengan sistem EPI itu adalah yang sekarang karena teknologinya EPI, sehingga mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus mengetahui yang namanya sistem injeksi yang berada di kendaraan mobil pada saat ini. Oke, anak-anak yang saya cintai, saya lanjutkan terkait dengan kegiatan hari ini. Saya akan mempresentasikan dulu. Jadi sebelum diskusi itu saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan sistem bahan bakar injeksi yang akan saya sampaikan bersama slide yang sudah saya buat. Saya akan menyampaikan materi ini tidak lama, jadi hanya lebih kurang 20 menit saja, sehingga anak-anak bisa nanti memperdalam lagi terkait dengan kegiatan diskusi. Oke. Bisa kita lihat mata pelajarannya adalah masuk di dalam mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Hanya di sini adalah KD-nya ya. Ini sistem
bahan bakar injeksi atau disingkat dengan EPI, Electronic Fuel Injection. Untuk singkatannya Electronic Fuel Injection itu ada dua, menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Inggris. Coba yang membedakan ini ya. Kalau elektronik itu adalah Indonesia pakai K, kalau Inggris pakai C. Oke, kita lanjut. Ini untuk kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah di mana di sana tertulis 3.16. Kalau yang konvensional kemarin itu adalah 3.15. Di mana di situ adalah kompetensi dasarnya mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar injeksi, electronic fuel injection. Nah, di sini kalau di dalam bahasa Inggrisnya, nah, K-nya ini ganti C. Terus K-nya ini ganti C, ganti T-I-O-N, injection. Ya. Karena kita orang Jawa ngomong bahasa Inggris rada susah ya. Oke. Ini untuk KD keterampilannya. Untuk KD keterampilan itu adalah masuk di KD 4.16 di mana di situ adalah memperbaiki kerusakan sistem bahan bakar injeksi electronic fuel injection. Maka di tempat kita itu adalah ada dua. Sering saya sampaikan bahwa ada KD pengetahuan, itu adalah masuknya adalah KD 3. Terlepas nanti di sini tiganya itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau di kelas 3 kemarin adalah 3 titik berapa itu? 11 sampai 3.21. Nah, kebetulan kita sudah masuk kepada titik 3.16. Ini adalah terkait dengan angka 3, ini adalah mesti pengetahuan. Maka di rapot Anda itu mesti enek nilai pengetahuan. Yang di depannya itu ada angka 4. Ini mesti keterampilan. Nah, maka di rapot Anda itu tentunya ada nilai keterampilan. Kalau yang namanya pengetahuan ini adalah terkait mendiagnosa. Nah, kalau yang di kelas 3 ini adalah terkait dengan keterampilan mesti memperbaiki. Di sini memperbaiki ini ada kata kerjanya, melakukan asli. Ya, oke, lanjut. Oke. Kok balik lagi? Oke. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini melalui diskusi, karena nanti akan diadakan diskusi, dan menggali informasi melalui literatur pada buku maupun internet. Peserta didik dapat menentukan prosedur pemeriksaan sistem bahan bakar injeksi atau electronic fuel injeksi secara teliti dan benar. Nah, di sini melalui literatur, istilah literatur harus hati-hati ini. Literatur itu adalah membaca. Beda dengan literasi. Ini ada bedanya. Nanti adalah di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau nanti Anda belajar di bahasa Indonesia mesti ada kata-kata literatur dan literasi. Ini beda. Oke, lanjut. Tujuan yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi melalui literatur pada buku maupun internet, peserta didik dapat mendeteksi letak kerusakan komponen sistem bahan bakar injeksi atau disebut dengan EPI secara teliti dan benar. Nah, di sini adalah peserta didik mendeteksi. Kalau tadi yang tujuan pertama adalah memeriksa, ini terkait dengan pengetahuan tentunya. Yang kedua adalah mendeteksi di mana letak kerusakan sistem bahan bakar injeksi tersebut sehingga kendaraan tidak bisa berjalan dengan sesuai atau semestinya. Oke, lanjut.
manfaat pembelajaran. Ya. Manfaat pembelajaran adalah siswa dapat menerapkan pengetahuan tentang mendiagnosa dan perbaikan kerusakan pada sistem bahan bakar injeksi atau EPI yang diperolehnya di dalam kehidupan sehari-hari. Di mana harapannya adalah materi ini itu adalah bisa diterapkan Anda di kemudian hari, di masa-masa yang akan datang, tentunya adalah setelah Anda selesai. Ini akan bermanfaat untuk bekerja. Nah, manfaat daripada bekerja tentunya adalah akan menghasilkan rupiah atau diberi kompensasi. Oke, lanjut. Nah, ini ada gambar. Woi, gambarnya cakep ini. Ini kira-kira kalau ada mobil, ada orang yang mendorong seperti ini, kira-kira apa ini? Oke, kira-kira apa? Silakan. Ada apa ini? Oke. Ada apa? Ya, ini secara kasat mata, secara visual, kalau ada mobil bagus kok didorong, itu adalah mobilnya macet. Boh macetnya apa? Enggak tahu. Oke, ada lagi? Oke. Mesin tidak bisa hidup karena lemah. Oke, kita kasih aplaus. Ya. Oke, ini lagi. Ya. Ada lagi mungkin ini biar Anda punya apa? Pemikiran. Ada lagi kira-kira kalau ada mobil didorong uruk-uruk, ya. Terlepas mobilnya bagus atau tidak. Oke, ada. Bahan bakarnya habis. Masuk akal. Oke, kasih aplaus. Nah. Salah satu itu bahan bakarnya. Lah, bahan bakar itu kalau mobilnya tidak ada, mobil itu tidak ada jarum penunyuknya, tidak ada ya. Nah, biasanya di situ kalau pengemudi itu tidak teliti, ya, apalagi jarumnya tidak berfungsi, di situ ada tulisannya E karo F, gitu. E itu apa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tunjukkan. Coba. Di dashboard, ya, itu kan setiap bahan bakar, terlepas sepeda motor, mobil itu pasti ada tulisannya E dan F. E itu apa? Tunjukkan jari. Ayo, tunjukkan jari. Ayo, silakan. Kalau tadi mobil macet, kalau tadi adalah E. Oke. MT. Oke, kasih aplaus. Nah. MT itu kosong, ya. Kosong kalau dalam bahasa Indonesia nih, bahasa Jawa nih entek, ya. Nah, jadi kalau Anda nanti ditanya dengan orang-orang yang non otomotif itu bisa menjawab. Ojo jawabannya podo wis pokok entek, jawabannya kok pokoke. Ini yang. Oke. Nih. Ini ada mobil Brio yang ada di lab kita, ya. Nah, bisa didengarkan. Itu, Mas. Ini adalah mobil ketika di starter itu tidak bisa hidup, ya. Ini di starter 3 kali tidak bisa hidup. Nah, sehingga kenapa? Ini akan nanti tentunya adalah akan dibahas lebih detail ketika Anda diskusi. Ya. Oke, lanjut. Komponen yang ada di EPI. Yang pertama adalah pompa bensin, yang kedua adalah saringan bensin, yang ketiga adalah tekanan regulator, yang keempat adalah peredam getaran, yang kelima adalah injektor. Hampir sama ya, hampir sama yang konvensional. Yang membedakan yang mana ini? Injektor. Ya,
Nih. Nah, di sini. Nah, oke, lanjut. Nah, ini. Nah, untuk pompa bensin itu adalah seperti ini. Pompa bensinnya untuk EV, di mana komponennya ada 7, ya. Ada impeller, ada isapan pompa, motor listrik, tutup sambungan, katup inti balik, katup pembatas, dan konektor. Ini untuk pompanya. Ini membedakan yang pompa yang ada di karburator. Kalau karburator itu kemarin itu adalah kita bahas, di mana di sana ada 2 jenis, elektrik dan mekanik. Nah, kalau di mobil ini mesti menggunakan elektrik, itu udah pasti, ya. Oke, lanjut. Saringan bahan bakar. Nah, ini saringan bahan bakarnya adalah seperti ini, ya. Terus yang ketiga, tekanan regulator. Ini. Nah, tekanan regulator itu adalah komponennya ada pipa tekanan, ya. Terus yang kedua, saluran pengembali. Yang ketiga, katup membran. Yang keempat, membran atau diafragma. Membran diafragma itu dalam bahasa Jawanya adalah klep. Klep ini tipis, ya. Klepnya tipis, itu namanya membran atau diafragma. Nah, ini pegas yang keenam. Yang terakhir adalah intake manifold. Oke, lanjut. Peredam getaran. Ini. Ya, ada 4 komponen. Yang pertama adalah pipa pembagi bensin. Yang kedua adalah dari pompa ke bensin, dari pompa bensin, ya. Terus yang ketiga ada membran peredam. Yang keempat ada peredam. Peredamnya di sana bekas, ya. Oke. Yang kelima adalah injektor. Nah, ini ada 7 komponen. Yang pertama adalah paintel, yang kedua jarum, katup jarum. Ya, ketika nanti tekanan jarumnya itu akan terdorong, dia akan membuka. Yang ketiga ada jangkar, yang keempat ada pegas, yang kelima ada kumparan solenoid, yang keenam adalah ada terminal konektor, yang terakhir adalah saringan atau strainer. Nah, nih. Oke, gejala kerusakan pada sistem EPI. Ya, nomor 1, performa kendaraan menurun. Performa itu apa? Kekuatan, performa, daya. Ya. Jadi kalau Anda itu performanya kurang. Nah, kalau Anda nonton di sana biasanya petinju, ya, itu olahraga yang pakai tenaga, ya. Kalau performanya kurang mesti dia kalah. Wah, termasuk olahraga yang lain. Kalau yang tren sekarang ini adalah Piala Dunia U17. Wah, dapat setengah main, ya, wes. Lemah, ya sudah, dia akan menurun sehingga dia akan kalah. Apa penyebabnya? Kendaraan sulit dihidupkan, akselerasi terhambat atau kehilangan tenaga. Yang kedua, nih, konsumsi bahan bakar meningkat, boros. Di mana konsumsi bahan bakar itu kalau meningkat berarti kendaraan itu boros. Kalau boros itu tidak seperti biasanya, yang punya kendaraan itu pasti akan terasa, wah, kendaraanku boros. Ada apa ini? Ya.
Nah, penyebabnya adalah kendaraan lebih boros bahan bakar dari biasanya. Biasanya itu adalah kalau 1 liter itu mencapai 30 km, 1 liter karek 10 km. Nah, ini akan mengeluarkan uang banyak sehingga terasa yang punya kendaraan. Oke, yang ketiga itu adalah sulit menjaga putaran mesin stabil. Penyebabnya adalah mesin bisa mati secara tiba-tiba atau tidak menjaga putaran yang stabil. Tidak stabilnya gimana? Ketika pedal gas itu adalah diinjak, nah, kendaraannya suaranya itu gak los. Kalau ketika Anda ngegas sepeda motor ya podo wae, suara kendaraan itu adalah tidak lepas. Itu berarti ada hambatan sama di sini. Oke. Penyebab umum kerusakan pada sistem EPI. Sebelum kita sampaikan penyebab umum kerusakan pada sistem EPI, ini kayaknya masih pagi, itu adalah kurang semangat. Marilah kita berjel-jel dulu saja. Ya, jel-jelnya itu adalah SMK bisa, gitu. SMK bisa. SMK Monza luar biasa. Yuk, ben semangat ya. Oke. Saya mulai ya. SMK bisa. SMK bisa. SMK Monza luar biasa. Ayo. Nah, biar tidak ngantuk. Ya, oke, kita lanjutkan. Penyebab umum kerusakan pada sistem EPI. Nih, saya cepat saja karena waktunya hanya 20 menit. Yang pertama adalah kontaminasi bahan bakar. Nah, masuknya kotoran atau air ke dalam tangki bahan bakar, terkontaminasi, tercampur. Oke. Yang kedua, kerusakan pada jalur kelistrikan. Di antaranya adalah kabel yang rusak atau koneksi yang longgar pada dapat mengganggu aliran listrik. Koneksi itu melaku terus, berjalan, bergetar sehingga dia tidak sepan. Nah, ini akan mengganggu juga. Yang ketiga adalah rusaknya komponen elektronik, di mana kerusakan pada sensor, injektor atau komponen lain yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem EPI. Yang keempat, pemakaian bahan bakar yang tidak sesuai. Bahan bakar dengan oktan yang tidak sesuai dapat merusak sistem EPI. Nah, nilai oktan ini tergantung pada kualitas bahan bakar. Maka di umum kalau Anda di POM itu pasti akan mengenal macam-macam daripada bahan bakar ya, mulai dari Pertalite, premium saya kenal ya. Ya, sudah Anda masih kenal? Masih kumanan premium ya. Premium sudah hilang dari peredaran, diganti Pertalite, ada Pertamax, ada Pertamax Turbo, ada macam-macam. Itu artinya membedakan kualitas daripada bahan bakar. Maka semakin mahal kualitas bahan bakar semakin baik. Kira-kira seperti itu. Enek rego, enek rupa. Nek rupane elek berarti ora payu. Oke. Cara memeriksa sistem EPI yang rusak. Yang pertama, memeriksa konektivitas. Jadi memeriksa koneksi, kabel, sensor dan bagian-bagian penting lainnya. Yang kedua, menggunakan scanner EPI. Scanner EPI berguna untuk melihat data dan melacak kerusakan. Ini adalah
EPI scan itu berfungsi untuk melacak di mana komponen apa yang terjadi trouble atau rusak. Yang ketiga itu adalah memeriksa tekanan bahan bakar. Pemeriksaan tekanan bahan bakar untuk mengidentifikasi di sistem EPI. Lanjut. Langkah-langkah mendiagnosis kerusakan sistem EPI. Ini. Langkah pertama, pemeriksaan secara visual. Visual itu kasat mata, didelok, dilihat. Yang kedua, itu dengan menggunakan pengujian. Tentunya menggunakan alat bantu. Nah, scanner. Yang ketiga, itu adalah penggantian komponen. Mulai dari pemeriksaan secara visual, ya. Terus di sini adalah melakukan pengujian dengan alat. Yang ketiga, kalau sudah tahu berarti komponen yang mana yang terjadi rusak, maka diganti komponennya. Oke, lanjut. Menentukan solusi, ya. Yang pertama, pemeliharaan berkala. Yang kedua, konsultasi dengan teknisi, ya, apabila terjadi gangguan yang lebih dalam. Yang ketiga adalah sumber bahan bakar yang berkualitas. Ini adalah simulasi, ya, daripada. Nah, ini adalah sistem injeksi pada mobil. Mulai dari ini putaran needle, ya. Ini adalah aliran bahan bakarnya. Mulai dari tangki, ya, sampai masuk ke ruang bahan bakar. Di sini adalah injeksinya ini. Nah, injektornya di sini. Jadi di sini mulai dari putaran needle sampai nanti adalah putaran tinggi. Karena kendaraan itu adalah mulai dari putaran rendah atau putaran needle, putaran sedang sampai pada putaran tinggi. Ya. Ini kira-kira terkait dengan materi yang saya sampaikan. Nah, ini kita lanjut. Ini. Di sini ada permasalahan sebagai acuan, ya. Ada kemungkinan penyebabnya, ya. Mulai dari mesin mati, mesin tidak mau hidup, terjadi ledakan atau missing saat melakukan akselerasi. Nah, nih. Ini adalah nanti yang akan Anda diskusikan. Itu ada di sini. Ini nggak bisa hidup masih. Bentuk kelompok dulu, ya, membentuk kelompok. Oke, ya, ini Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya, dari masing-masing kelompok. Oke, sudah kebagian semua untuk terkait dengan
pembagian kelompok. Di situ Anda lihat bahwa Anda bisa membuka HP, ya, silakan Anda buka. Di situ ada link HP, sehingga di situ ada dua permasalahan. Seperti pada video ini, itu ada dua permasalahan yang bisa Anda buka di dalam YouTube itu, sehingga bagaimana solusinya. Untuk alamat YouTube-nya bisa Anda buka di yang warna biru, ya. Ada yang warna biru. Ya, warna biru itu bisa Anda buka di situ. Itu pasti di situ ada apa namanya? Oke, silahkan untuk bukunya disiapkan. Silahkan Anda berdiskusi, ya. Sehingga di sini ada dua permasalahan yang Anda. Untuk petunjuk di LKPD itu sudah jelas sekali bahwa ini menjelaskan gejala gangguan yang muncul. Yang kedua, menganalisis kemungkinan penyebab gangguan, menentukan cara pemeriksaan, menentukan cara perbaikan gangguan. Kegiatannya apa? Bisa melihat video ini. Video ini lebih kurang adalah sama seperti yang saya tadi. Itu saya catat 3 kali, tidak bisa hidup, sehingga bagaimana didiskusikan. Yang kedua, LKPD berdiskusi secara berkelompok untuk menentukan cara pemeriksaan gangguan, kemudian hasilnya ditulis di LKPD. Berdiskusi secara berkelompok untuk menentukan cara perbaikan gangguan, kemudian dituliskan di LKPD. Oke, ada yang perlu dibahas? Siap, tidak Pak. Oke, silakan Anda lakukan untuk berdiskusi terkait dengan kegiatan kelompok di materi ini. Oke, silahkan Anda dibuka LKPD-nya, ya. Oke ya, ini dimasukkan di LKPD yang baru. Sudah dapat toh? Ngantuk aja dulu. Nonton U17 aja. Ya. Mumpung nang Indonesia ya Mas ya. Ya. Oke, waktunya diskusi tidak lama, hanya 20 menit. Oke, ini aja di sini sedikit aja, nggak kesimpulan gitu aja. Ini tentunya adalah kesimpulan permasalahan yang ada di dalam masalah itu. Waktunya untuk diskusi sudah selesai. Silakan Anda kembali ke posisi semula.
Silakan. Ini agak besar ke sana. Oke, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah diskusi. Diskusi nanti adalah dari kelompok masing-masing ke depan menyampaikan hasil diskusi. Kita mulai dari urut atau bebas? Bebas. Oke, siapa dulu dari kelompok? Oke, silakan dari kelompok 2 untuk bisa mempresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Anwar. Saya Arif Budi Santoso. Saya Bipin Satrio. Saya Andi Dianto. Dan langsung saja kita bahas hasil diskusi kami. Baik, saya akan presentasikan hasil dari diskusi kami. Dari video tersebut, kami menyimpulkan ada 2 penyebab. Yang pertama, mesin mati, sulit hidupkan, dan putaran stasioner kasar. Kemungkinan penyebab gangguan: 1. Terdapat kebocoran udara yang masuk. 2. Tekanan dalam sistem bahan bakar terlalu rendah. Pemeriksaan komponen: 1. Periksa pada intake manifold, lihat secara visual apakah ada keretakan atau kebocoran. 2. Cek bagian fuel pump dan jalur bensin apakah ada yang bocor. Lalu solusi perbaikan: 1. Jika terjadi keretakan atau kebocoran, bila kecil maka bisa diatasi dengan lem atau lain sebagainya. Tapi jika sudah parah maka harus diganti. Jika tekanan dalam sistem bahan bakar terlalu rendah, solusi perbaikan: 2. Cek tekanan fuel pump dengan fuel pump tester. Bila tekanan rendah, biasanya karena usia pemakaian, maka perlu diganti. Dan gangguan gejala yang muncul kedua: mesin tidak mau hidup. Kemungkinan penyebab: saringan injektor tersumbat. Pemeriksaan komponen: cek bagian injektor apakah injektor tersumbat atau tidak. Dan solusi perbaikan: 1. Jika injektor tersumbat, biasanya bisa dibersihkan, tapi jika sudah parah maka perlu diganti. 2. Bahan bakar tercemar atau kualitas jelek. 2. Periksa komponen. Periksa bahan bakar yang dipakai apakah sudah sesuai dengan kendaraan. Dan solusi perbaikan: sesuaikan jenis BBM kendaraan dan pastikan BBM dengan oktan yang sesuai. Kesimpulan yang kami simpulkan: gunakanlah kendaraan sesuai standar dengan melakukan perawatan rutin dan lakukan pergantian sesuai dengan usia pemakaian. Baik, sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, kita kasih hapus dulu. Oke, ada yang menanyakan, silakan dari kelompok yang lain. Oke, dari kelompok 1 silakan. Berapa lama usia penggunaan full pump? Baik, usia rata-rata full pump 5 tahun tergantung pemakaian dan kualitas BBM. Oke, sudah. Oke, ada lagi. Penggunaan sistem bahan bakar injeksi HFV dibandingkan dengan menggunakan sistem karburator. Baik, akan saya jawab. Keuntungan menggunakan sistem HFV, yakni bahan bakar lebih efisien. Oke, ada lagi. Oke, silakan. Kelompok 5 atau kelompok 3 Dari kelompok
kelompok 3. Saringan udara diganti setelah menempuh jarak berapa kilometer? 12.000 kilometer. Ada lagi? Oke, silakan kelompok 5. Apa saja keunggulan sistem EVI? Baik, akan menjawab. EVI sistem injeksi bahan bakar adalah standar mesin saat ini yang memiliki kelebihan engine performance yang sangat komfortabel untuk setiap pekerjanya. Oke, bisa diterima. Ya, dan para tarik tidak ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih terus. Oke, hasilnya bawa sini, Mas. Hasilnya bawa sini. Oke. Untuk berikutnya presentasi dari kelompok 1, silakan. Oke, silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mendiskusikan memberikan jawaban kita atas video yang tadi telah kita lihat. Di dalam video tersebut kita berpendapat bahwa mobil tersebut tidak dapat hidup dikarenakan kemungkinan penyebab gangguan. Yang pertama, pompa bahan bakar tidak bekerja dengan baik. Pemeriksaan komponen, cek putaran full pump tanpa beban dengan cara full pump dicopot dari tempatnya dan dicek langsung tanpa adanya bensin. Solusi perbaikan, jika full pump bekerja dengan baik, maka bisa kemungkinan terdapat kotoran yang tersumbat dalam full pump tersebut. Jika full pump tidak bekerja, maka harus diganti karena full pump adalah penyalur atau pompa dari tangki menuju ke FVL, menuju ke injektor. Terus kemungkinan penyebab gangguan yang kedua, saringan injektor atau injektor ladle tersumbat. Pemeriksaan komponen, cek saringan injektor secara visual, lihat apakah ada kotoran atau tidak. Solusi perbaikan, bila ada kotoran silakan dibersihkan. Jika kemungkinan saringan tersebut sudah mengalami kerusakan, maka ganti. Yang ketiga, kemungkinan penyebab gangguan, jalur injektor atau injektor ladle tertahan. Pemeriksaan komponen, cek injektor tanpa beban. Solusi perbaikan, jika injektor tanpa beban bisa mengeluarkan cairan dengan normal atau tidak sedikit maupun kebanyakan, maka bisa dipasang kembali. Jika injektor mengalami kerusakan yang menyebabkan air keluar sedikit, maka harus diganti atau dibersihkan. Yang keempat, bahan bakar tercemar. Pemeriksaan komponen, kuras bahan bakar dan lihat secara visual apakah ada campuran di dalam bahan bakar tersebut seperti air maupun kotoran. Solusi perbaikan, ganti bahan bakar tersebut dengan yang baru jika terdapat kotoran ataupun campuran bahan bakar campuran air. Kemungkinan menyebabkan gangguan. Yang kelima, terdapat kebocoran udara pada benar ya. Pemeriksaan komponen, rasakan tarikan gas. Ketika kebanyakan udara, tarikan gas akan semakin ngok ataupun tidak berjalan dengan normal. Solusi perbaikan, periksa dan perbaiki dengan cara masukkan ke bengkel maupun diperbaiki sendiri. Kesimpulan yang saya dapatkan dari diskusi saya tadi, seringlah melakukan pemeriksaan berkala dalam kendaraan agar kendaraan selalu siap untuk berpergian. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok 2, monggo. Monggo silakan dari kelompok 2. Saya bertanya, kenapa pulpa mobil bisa rusak? Kenapa pulsa mobil bisa rusak? Karena usia rata-rata pulpa 5 tahun tergantung pemakaian dan kualitas BBM. Oke, bisa diterima. Oke, ada lagi monggo dari kelompok yang lain untuk bisa ditanggapi, monggo dari kelompok 5. Pada sistem EVI ada 3 sistem, apa saja sistem tersebut? Sistem bahan bakar, sistem kontrol elektronik, sistem informasiman udara. Oke, bisa diterima. Oke, ada lagi dari kelompok 4, monggo. Komponen mesin bahan bakar EV yang berfungsi untuk mengabutkan bahan bakar adalah Injektor. Oke, dari kelompok 3, monggo. Apa fungsi pompa bahan bakar? Fungsi pompa bahan bakar. Fungsi pompa bahan bakar untuk menghasilkan tekanan dan aliran bahan bakar menuju injektor melalui saluran tekanan tinggi. Oke, bisa diterima. Sudah semua? Sekian, terima kasih. Respect. Kasih aplaus. Oke, kita lanjutkan kelompok berikutnya, kelompok berapa? Kelompok 4, monggo. Silakan untuk kelompok 4. Bisa lewat belakang. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bujang Lamsa. nama saya Dian Manuranda. Saya juga. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kesimpulan dari video tersebut adalah gangguan gejala yang muncul. 1. Mesin mati sulit dihidupkan. Putaran stasioner kasar. Kemungkinan penyebab gangguan. 1. Terdapat kebocoran udara masuk. 2. Tekan dalam sistem bahan bakar terlalu tinggi. Pemeriksaan komponen. 1. Periksa pada intake manual terlihat secara visual apakah ada keretakan atau kebocoran. 2. Cek bagian fuel pump dan jalur bensin apakah ada yang bocor. Solusi perbaikan. 1. Periksa dan perbaiki. 2. Bersihkan dan ganti bila perlu. 2. Mesin tidak mau hidup. Kemungkinan penyebab gangguan. 1. Pompa bahan bakar tidak bekerja dengan baik. 1. 2. Saringan injektor filter tersumbat. Periksa komponen. 1. Cek bagian injektor apakah injektor tersumbat atau tidak. 2. Periksa bahan bakar yang dipakai apakah sudah sesuai dengan kendaraan. Solusi perbaikan. 1. Periksa dan ganti bila perlu. 2. Periksa dan bersihkan. Sekian dari kelompok kamu. Terima kasih. Kasih aplaus dulu. Oke, tanggapan dari kelompok yang lain, silakan. Oke, dari kelompok 2, silakan. Apa fungsi filter pada mesin mobil yang berbahan bakar bensin? Untuk mengenali kotoran yang ada pada bahan bakar bensin. Oke, bisa diterima. Ada lagi? Oke, monggo kelompok 1. Bagaimana cara melakukan diagnosa kerusakan pada mesin EV? Pada kendaraan EV terdapat 2 cara, yaitu dengan cara manual
menggunakan service wear atau kabel jumper dan dengan menggunakan alat tester atau engine scanner. Bisa diterima? Oke. Oke, ada lagi dari kelompok 5, monggo. Berapa tekanan bahan bakar EV? 315 sampai 340 kPa. KPA. Bisa diterima? Apa itu? KPA. Puspun. Oke, ada lagi, monggo dari kelompok berapa? Putaran stasioner mesin diservis setiap menempuh jarak Periksa bersihkan setel putaran stasioner setelah menempuh jarak 500 km, 2000 km, 4000 km. Oke, bisa diterima? Oke, kalau sudah tidak ada, silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 silakan. Belum bisa presentasikan. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Ali Sugiyato. Saya Anita Putri Absari. Saya Bagas Agung Gumelar. Yang pertama, gangguan gejala yang muncul yaitu mesin mati sulit dihidupkan, putaran stasioner kasar. Yang pertama, terdapat kebocoran udara yang masuk. Pemeriksaan komponen periksa pada inlet manifold dan secara visual apakah ada keretakan atau kebocoran. Solusi perbaikan yaitu periksa dan perbaiki. Yang kedua, penyebab adalah tekanan dalam sistem bahan bakar terlalu tinggi. Pemeriksaan komponen yang kedua, cek bagian bolpan bensin apakah sudah bocor. Harus perbaikan yang kedua yaitu periksa dan perbaiki. Kemudian penyebab gangguan yang ketiga yaitu tekanan dalam sistem bahan bakar rendah. Solusi perbaikan periksa dan perbaiki. Yang keempat, saringan injektor tersumbat. Solusi perbaikan bersihkan dan ganti bila perlu. Yang kelima, penyetelan stasioner tidak tepat. Periksa dan setel kembali solusinya. Yang keenam, saluran udara stasioner tersumbat. Solusi perbaikan bersihkan. Yang ketujuh, bahan bakar bercemar atau kualitas jelek. Solusi perbaikan yaitu ganti. Kemudian gangguan gejala yang muncul yang kedua yaitu mesin tidak mau hidup. Kemungkinan penyebab gangguan yaitu pompa bahan bakar tidak bekerja dengan baik. Pemeriksaan komponen, cek bagian injektor apakah injektor tersumbat atau tidak. Solusi perbaikan, periksa dan ganti bila perlu. Yang kedua, saringan injektor atau injektor tersumbat. Pemeriksaan komponen, periksa bahan bakar yang dipakai apakah sudah sesuai dengan kendaraan. Yang solusinya kedua yaitu periksa dan bersihkan. Yang ketiga, jalur injektor tertahan. Solusinya periksa dan ganti bila perlu. Yang keempat, bahan bakar tercemar atau kualitas jelek. Solusinya ganti. 5, terdapat kebocoran udara yang masuk. Solusi perbaikan yaitu periksa dan perbaiki. Resikonya yaitu lakukanlah pemeriksaan secara rutin. Di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan dari kelompok yang lain untuk bisa ditanggapi. Dari kelompok satu, monggo. Kerusakan apa yang menyebabkan bensin tidak naik ke EV?
Biasanya full pump rusak, selang bensin tersumbat, ataupun ada kabel full pump yang putus. Oke, dari Oke, selanjutnya dari kelompok berapa? Dari kelompok 4, Sistem EV menentukan jumlah bahan bakar yang optimal disesuaikan dengan Kecepatan mesin, temperatur air pendingin, posisi kartu throttle, pembuangan oksigen di dalam exhaust pipe. Oke, udah lagi dari kelompok 5 ya, Apa fungsi dari injektor? Injektor berfungsi untuk menghantarkan bahan bakar dari inject pump ke dalam silinder pada setiap akhir langkah kompresi di mana tora atau piston mendekati posisi MA. Oke. Nah, sekali lagi, monggo dari kelompok 2 silakan. Sebutkan ciri-ciri full pump rusak. Lampu indikator bensin nyala, konsumsi bensin tidak efisien, mobil kurang bertenaga. Bisa diterima. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas ya. Kelompok yang terakhir mungkin kita lanjutkan di sesi yang akan datang karena ini waktunya sudah 10.15. Oke, di sini perlu kita simpulkan bahwa dari hasil diskusi dari setiap kendaraan yang ada itu adalah ada perawatan rutin. Yang kedua itu adalah ada perbaikan di dalam suatu kendaraan. Kalau di sini itu adalah bisa kita simpulkan masing-masing daripada hasil diskusi itu adalah ada perbaikan dan ada pergantian di dalam komponen sistem bahan bakar tersebut sehingga kendaraan bisa berjalan dengan baik. Oke, kita masuk ke berikutnya adalah post test. Ya. Saya akan share, silahkan Anda buka HP masing-masing. Silakan Mbak Melita ya. Melita. Ini sudah saya kirimkan. Silakan Anda mengerjakan 10 soal selama 10 menit. Sudah bisa masuk? Sudah bisa masuk belum? Pak Melita sudah bisa masuk? Ya, silakan. Silakan Anda kerjakan.
tutup untuk kegiatan hari ini. Tentunya adalah saya akan menyampaikan atau mengedarkan responden ya. Nanti bisa diisi refleksi ya. Nanti bisa diisi. Untuk yang bawah saja. Isinya yang bawah, yang B. Ya, yang B. Kasih nama tidak? Kasih nama betul? Tidak usah. Langsung. Apa namanya? Sistem bahan bakar injeksi. Silakan Anda untuk bisa memperdalam lagi, mendalami materi lagi, karena adalah sistem bahan bakar injeksi itu adalah kendaraan yang terkini, sehingga kalau Anda tidak memperdalam lagi tentunya Anda akan ketinggalan zaman. Terus selanjutnya materi yang akan datang untuk pertemuan yang akan datang itu adalah tentang materi dengan KD EMS, Engine Management System, yang kelanjutan daripada sistem injeksi ini. Oleh karena itu, silakan anak-anak untuk bisa mempelajari lebih dahulu, sehingga ketika nanti kegiatan pada KD EMS, anak-anak sudah bisa memberikan gambaran apa yang ada di dalam EMS tersebut. Sudah selesai? Baik, Pak. Untuk refleksi tidak ada benar, tidak ada salah. Ini adalah soal refleksi ya kayak seperti ini.
Bagaimana? Oke, untuk kegiatan belajar hari ini sudah selesai sampai pada redaksi. Nanti kita akan ketemu lagi di sistem engine management system di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri, silakan untuk berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Kita bersiap-siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ayo kan.